Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tertera dengan jelas larangan dan juga ketentuan pidananya jika melanggar aturan yang tertera di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nadia Puspita Adinda beserta rekan saya Dewi Puspitasari, Rahmadiani Adinda Khairunisa, dan Siti Salsabila Marianto. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelanggaran Kode Etik dalam Penyalahgunaan Data Konsumen untuk Menargetkan Iklan Secara Berlebihan. Di era digital seperti saat ini, data memiliki peran penting dalam bisnis dan pengambilan keputusan. Sebagai seorang profesional untuk mengelola dan menganalisis data scientist memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga privasi dan integritas informasi konsumen. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul praktik yang mempertanyakan etika dalam penggunaan data. Salah satu isu yang muncul adalah penggunaan data konsumen untuk menargetkan iklan secara berlebihan dan tanpa izin. Beberapa perusahaan memanfaatkan data perilaku dan preferensi pengguna untuk menampilkan iklan yang sangat personal, seringkali tanpa persetujuan dari konsumen. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius seperti pelanggaran privasi, mengurangkan kenyamanan konsumen, serta menurunkan kepercayaan publik. Pada tahun 2019, Twitter memberikan akses data pribadi kepada pengiklan yang memungkinkan mereka menargetkan iklan tanpa izin. Pengiklan bisa menggunakan nomor telepon dan email untuk menargetkan iklan secara spesifik. Cambridge Analytica juga terlibat dalam kasus yang serupa. Melalui aplikasi kuis, data pribadi dari 87 juta pengguna Facebook dikumpulkan dan digunakan untuk kampanye politik tanpa izin. Dalam kedua kasus ini, kode etik yang dilanggar adalah pengungkapan informasi rahasia karena data pribadi digunakan tanpa persetujuan. Ahli data bertugas melindungi semua informasi rahasia apapun bentuknya, karena informasi merupakan aset yang berharga. Ahli data tidak boleh mengungkapkan informasi kecuali mendapatkan persetujuan, dan setelah mendapat persetujuan juga wajib melindungi informasi tersebut. Untuk menyelesaikan kasus ini, Twitter membuat pengakuan bahwa secara tidak sengaja data pengguna telah dibagikan kepada pengiklan. Mereka juga membayar denda sebesar 2,2 miliar karena telah menggunakan informasi pribadi seperti nomor telepon secara ilegal untuk tujuan iklan. Selain itu, mereka memperbaiki kebijakan privasi dan meningkatkan transparansi mengenai penggunaan data para pengguna, termasuk memberikan notifikasi ketika data pribadi digunakan untuk iklan. Sedangkan dalam kasus Cambridge Analytica dan Facebook, Federal Trade Commission memerintahkan perusahaan tersebut untuk menghentikan klaim palsu tentang praktik privasi data dan menghapus semua informasi pribadi yang dikumpulkan secara ilegal. Facebook juga memblokir aplikasi This Is Your Digital Life dan meminta agar semua data yang dikumpulkan tanpa izin dihapus. Untuk meningkatkan keamanan, Facebook melakukan pemeriksaan terhadap semua aplikasi yang memiliki akses ke data pengguna, serta membatasi akses data untuk pengembang. Facebook juga menyediakan alat bagi pengguna untuk memeriksa aplikasi mana saja yang telah diberikan akses ke data mereka. Untuk melindungi data pribadi di era digital, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat kita ambil. Pertama, gunakan password yang kuat dan unik, serta ubah password secara berkala. Autentikasi 2 faktor juga sangat penting untuk menambah lapisan keamanan saat login. Selain itu, hindari mengunggah informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau email di platform online. Dan selalu waspada terhadap tautan dari sumber yang tidak dikenal. Sementara itu, platform besar seperti Twitter dan Facebook juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi data pengguna. Twitter harus meningkatkan sistem keamanan, memberikan transparansi terkait penggunaan data, dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap aplikasi pihak ketiga. Facebook juga dapat melakukan pemeriksaan serupa, pemberitahuan jika ada penyalahgunaan data, dan membatasi akses aplikasi pihak ketiga hanya pada informasi dasar. Terima kasih, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.